Halo Sobat Berlio, kembali lagi bersama saya Jana. Kali ini saya sedang berada di Perpustakaan Esa Mintarja atau lengkapnya Singgih Hadi Mintarja. Beliau kelahiran Yogyakarta 26 Januari 1933 dan wafat di tahun 1999 atau tepatnya di bulan Januari tanggal 18. Beliau wafat di usia 65 tahun. Esa Mintarja ini seorang pioner cerita silat dari Yogyakarta. Karyanya bernuansakan sejarah dan dunia persilatan di tanah Jawa. Gimana Sobri? Makin penasaran dengan isi perpustakaan ini? Yuk ikutin aku keliling perpustakaan. Sebagai penggemar dan penikmat serial cerita silat karya maestro Singgih Hadi Mintarja, dibukanya perpustakaan ini menjadi hal yang menggembirakan. Pasalnya, kalian bisa semakin intens membaca, mendapatkan literatur secara lengkap dengan dibukanya perpustakaan Esa Mintarja ini. Karya-karya Esa Mintarja yang sudah dibukukan lebih dari 20 judul novel, di antaranya Api di Bukit Menoreh, Tanah Warisan, Matahari Esok Pagi, dan masih banyak lagi Sobri. Esa Mintarja memiliki satu judul novel yang dinobatkan sebagai karya novel terpanjang, yaitu Api di Bukit Menoreh. Novel ini terselesaikan 4 seri, di mana seri 1 sampai dengan 3 terdiri dari 100 episode, dan seri 4 hanya dapat terselesaikan 96 episode saja. Hal itu disebabkan karena beliau wafat di tahun 1999 sebelum cerita itu selesai. Jadi, total episode dalam novel berjudul Api di Bukit Menoreh ini terselesaikan dalam jumlah 396 episode. Selain itu, Esa Mintarja juga menuliskan beberapa naskah untuk ketoprak, cerpen, dan drama. Hingga akhirnya, Esa Mintarja menerima banyak penghargaan sastra di tingkat provinsi maupun nasional. Halo Sobat Berlio, kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Andang. Beliau adalah putra tertua dari Bapak Esa Mintarja dari 8 bersaudara. Bagaimana kabarnya Pak Andang? Baik, sehat, amin. Senang bisa bertemu dengan Pak Andang, bisa berkunjung ke perpustakaan Esa Mintarja ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai berdirinya perpustakaan Esa Mintarja ini, Bapak? Ya, sebenarnya Pak Mintarja ini tidak pernah membayangkan bakal punya perpustakaan. Tetapi karena cerita yang dihasilkan itu banyak sekali. Kemudian adik-adik saya, terutama yang terkecil gitu ya, bersama-sama dengan suaminya dan kemudian juga adik-adik yang lain itu mensupport, mengumpulkan karya-karya Pak Singgih yang pada waktu itu sebagian hilang. Ya, jadi Pak Singgih itu sebetulnya koleksinya lengkap. Tapi ya mungkin karena tidak dengan sengaja ada yang baca kemudian dibawa lupa mengembalikan, nah itu akhirnya sebagian besar hilang. Nah adik-adik ini berkeinginan bisa mengumpulkan kembali buku-buku cerita yang dihasilkan oleh Pak Singgih. Awal mulanya seperti itu. Memang sekarang seluruh buku tulisan dari Pak Esa Mintarja ini sudah berhasil dikumpulkan? Ya, sebagian besar sudah, sebagian besar, belum semuanya. Berarti masih dalam proses pencarian? Betul, kami masih melacak, kami masih mencari hubungan dengan orang-orang yang mempunyai koleksi gitu ya. Ini memang hubungannya bukan dengan
penjual saja, tetapi lebih banyak dengan kolektor. Karena kolektor itu biasanya punya tidak hanya satu, bisa lebih. Tapi dari kolektor itu, misal dari pihak Bapak dan keluarga ingin mengambil, apakah dipermudah atau dipersulit dengan biaya atau bagaimana, Pak? Enggak, pada umumnya mereka baik. Mereka baik. Ya wajar lah, yang wajar-wajar saja. Jadi kalaupun kami harus membeli misalnya, itu juga tidak lalu mereka membuat nilai atau harga yang wah ini karena mau dibeli oleh keluarga Esa Mintarja ini lalu dinaikkan, enggak, tetap biasa. Dan pada umumnya mereka baik. Berarti seluruh buku yang ada di perpustakaan ini hasil tulisan dari Bapak Esa Mintarja? Tidak semuanya, karena ada Bapak Tanah Jawi juga itu di sana. Nah, kami juga nanti akan melengkapi dengan buku sastra yang lain. Jadi misalnya seperti Bapak Demak, kemudian ada Bapak Gianti. Itu yang dulu sudah ada di sini. Tapi mengapa saat ini belum bisa kami tampilkan? Karena mungkin kemarin belum ketemu lagi. Tapi sudah ada sebenarnya, sudah ada. Tinggal ditata kembali. Akhirnya ini kami siapkan, semua kami tata. Dan ini kemarin tidak di atas meja seperti itu. Ya, tapi kami masukkan di dalam lemari. Itu adalah buku-buku yang sebagian dari yang aslinya sudah ada, tetapi sebagian lalu kita dapatkan juga. Kita dapat ada yang double, ada yang gitu. Nah, ini nanti akan kita lengkapi. Ini yang belum lengkap yang ini. Yang di atas meja ini. Ada beberapa judul yang belum lengkap. Peresmiannya berarti belum ada 1 bulan yang lalu, Pak? Ya, Januari tanggal 29. Ya. Ya, belum sampai 1 bulan. Pak, untuk akses masuk ke perpustakaan ini apakah dibuka untuk seluruh masyarakat atau hanya orang-orang tertentu saja, Pak? Sebenarnya direncanakan untuk semua, siapa saja. Tetapi perpustakaan ini berbeda dengan taman bacaan, artinya kita tidak bisa melayani lalu mereka pinjam, sewa dan sebagainya, dibawa pulang gitu, enggak. Tapi kita akan memberikan sebagai sumber informasi. Jadi lebih ke sana. Jadi nanti siapa yang mau baca silakan. Kita juga sedang menyiapkan digitalnya. Ya, nanti jadi seandainya nanti ada yang mau riset, mau apa, bisa lewat yang digital. Yang digital. Ya. Dan ini kami nanti jelas tidak mungkin kalau sendiri. Saya akan memohon kepada kepala perpustakaan provinsi Bu Monika yang waktu itu juga yang membuat itu untuk minta bantuan teknik digitalisasi. Ya, semoga mereka juga bisa menikmati yang lain. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Andang. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Minta izin habis ini keliling di perpustakaan. Monggo. Ya. Isi dari perpustakaan ini dipenuhi dengan novel-novel karya Esa Mintarja. Tak lupa, beberapa barang milik Esa Mintarja terdahulu turut dipajang dalam perpustakaan tersebut. Terdapat juga buku tebal yaitu Babat Tanah Jawa, yang konon katanya dahulu menjadi pedoman dalam penulisan novel Esa Mintarja. Sobri, perpustakaan ini baru saja diresmikan pada tanggal 26 Januari 2023 kemarin, bersamaan dengan hari lahirnya Esa Mintarja. Jadi, buat kamu penikmat novel karya Esa Mintarja atau kamu yang tertarik dengan cerita tanah Jawa, perpustakaan ini wajib kalian datangi. Gedung yang digunakan sebagai perpustakaan pun merupakan rumah dari Esa Mintarja sendiri.
berlokasikan di Jalan Gedong Kiwo, MJ1, nomor 801, Kota Yogyakarta. Langsung saja menuju lokasi dan nikmati cerita mengenai tanah Jawa di sana. Oke Sobri, sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan hal-hal menarik lainnya. Bye-bye!